Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun ABRI yang saya hormati, adik-adik remaja, para pemuda yang saya cintai. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul mengikuti pagelaran Nada dan Dakwah. Nada dan Dakwah adalah satu paket yang dikemas untuk mengantisipasi kecenderungan remaja kepada musik. Nada dan dakwah adalah dakwah yang dikemas dalam bentuk-bentuk nada atau nada yang memantulkan suara-suara dakwah. Kali ini pagelaran dilaksanakan oleh DPD PAMI Jawa Timur dan masih dalam rangka memasuki tahun baru Muharram 1416 Hijriah sekaligus menyongsong 50 tahun Indonesia merdeka. Saya lihat tadi Soneta menggunakan kostum merah putih. Itu artinya Soneta juga punya wawasan kebangsaan. Saya tidak punya kostum resmi, jadi kostumnya apa adanya. Baik, tadi ada yang minta saya nyanyi. Gendeng apa? Saya akan nyanyi sholawat. Sudah tadi. Baik, hadirin yang saya hormati, memasuki tahun baru Hijriah dan menyongsong 50 tahun Indonesia merdeka dalam konteks kehidupan kita sekarang. Bulan Muharram dikenal dengan peristiwa hijrah. Pindahnya Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Kok mau-maunya Nabi dan sahabat itu hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, harta yang dibawa hanya sekadar yang mungkin dibawa. Mekah Madinah 450 km. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka perjuangkan? Apa yang mereka bela? Jawabannya iman. Apa? Karena iman mereka pisah dengan kampung halaman tempat di mana mereka dilahirkan. Karena iman mereka tinggalkan harta dan benda. Karena iman mereka pisah dengan keluarga yang berbeda akidah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Lalu kalau kita adakan analog dengan kemerdekaan, saya tanya, nikmat apa tidak jadi bangsa merdeka? Tapi jangan lupa, terutama adik-adik saya, kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini bukan hadiah Belanda, bukan kado dari si Jepang, tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan tidak muncul hanya dengan simsalabim abracadabra. Kemerdekaan yang kita nikmati ini ditegakkan di atas untayan air mata, cucuran keringat, genangan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita yang kadang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Untuk kita
mereka berlinang air mata. Untuk kita, mereka alirkan darah. Dan untuk kita, mereka korbankan nyawa. Wong saya saja kalau ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Kenapa? Karena tahun 45 saya belum keluar. Itu saya. Apalagi yang masih remaja begini, bahannya pun belum ada waktu itu. Tapi kan saya harus jujur. Saya kan harus tahu diri. Kalau sekarang saya bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua saya sudah menanam pohon kelapa. Kalau sekarang saya menikmati indahnya udara merdeka, itu karena orang-orang tua kita bergelimpangan, alirkan darah, cucurkan keringat, untaikan air mata, korbankan nyawa tanpa mereka sempat menikmati kemerdekaan ini. Terus saya boleh tanya lagi dong? Boleh? Dulu orang-orang tua kita berjuang melawan Belanda, senjatanya apa? Bambu runcing. Ada bambu runcing merdeka melawan tank. Rasio impossible. Tidak mungkin. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri negara kita dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar negara kita, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Ada apa tidak? Sudah, pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah, biar lancar urusan. Satu pengakuan yang sangat jujur dari para pendiri Republik tercinta ini, bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, belum ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Apa artinya? Kalau dulu iman untuk merebut kemerdekaan, karena agama mengajarkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Bangkitlah Diponegoro, bangkitlah Imam Bonjol, bangkitlah Cik Ditiro, bangkitlah Panglima Besar Sudirman, bangkitlah para ulama dan kiai dengan tentara, berjuang melawan penjajah, karena cinta tanah air bagian dari iman. Yang berjuang merebut kemerdekaan ini tentara, yang berjuang kiai dengan santrinya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang ini iman untuk mengisi kemerdekaan. Dalam konteks itulah nada dan dakwah digelar, ikut berpartisipasi membangun manusia seutuhnya. Sebab apa? Sebab rupanya masih ada manusia Indonesia ini yang baru potongannya saja manusia. Potongannya potongan manusia, mentalnya mental tikus. Tikus, tahu tikus? Apa amalan tikus? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digeragoti oleh tikus. Tikus sekarang namanya bagus-bagus. Kadang-kadang manusia Indonesia itu potongannya manusia, mentalnya mental ketek. Tahu ketek? Saudara ke kebun binatang, singgahlah di depan kandang ketek, berikan kacang dimakan, penuh mulutnya, berikan lagi tangannya megang, berikan lagi kakinya megang, mulut penuh, tangan megang, kaki megang, temannya yang lain diberikan kacang, dirampas juga. Ketek.
Samak bin Rakus alias Raka. Sepanjang mental-mental ketek masih gentayangan di Republik tercinta ini, maka pemerataan pembangunan cuman akan jadi dongeng belaka. Habis disantap oleh ketek-ketek rakus. Kalau iman untuk mewarnai pembangunan, maka pesan pertama saya malam ini, jagalah iman baik-baik. Ini Malang, Bung. Di Malang, saya kasih tahu. Ya, ini rahasia soalnya. Di Malang sekarang ini, saya kasih tahu. Saya bilang-bilang lagi, enggak ya, ini rahasia soalnya. Di Malang sekarang ini, Pak. Sudah tahu belum? Kasih tahu. Di Malang sekarang ini, rampok-rampok iman, maling-maling akidah, gentayangan. Biar zaman berubah, tapi akidah jangan goyah. Sekali la ilaha illallah sampai mati, la ilaha. Sanggup? 12 orang. Sanggup? 21. Sanggup? Nah, kalau sanggup harus konsekuen. Don sewu mas, kita kalau mengucap syahadat lancar. Kalau tahlil hebat. Mantap. Tapi kering, tanpa roh, tanpa jiwa, tanpa semangat. Padahal itu ikrar. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kadang-kadang sholat menghadap Allah, ingin jadi orang kaya menghadap mbah. Ini namanya iyyaka na'budu wa mbah nasta'in. Tidak boleh wong itu paket. Wawunya lil ataf. Kalau iyyaka na'budu maka wa iyyaka nasta'in. Jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Soal pendidikan adik-adik remaja silakan sesuaikan dengan bakatmu. Tapi iman tanamkan dulu. Pak, ini anak-anak saya sejak kecil senangnya pistol-pistolan, Pak. Abri itu. Tanamkan iman. Selesai SMA, kirim ke Magelang, masukkan akabri. Harus ada anak-anak muslim yang masuk akabri. Bukan cuma anak Simatupang. Orang. Harus ada anak Paimin, anak Katijo. Tapi imannya mantap. Nanti dia keluar dari akabri jadi jenderal sekalipun. Jenderal beriman. Oleh karena jenderalnya beriman, lalu berjuang bersama-sama ulama. Lawang dulu itu Pak, ulama dicurigai, pengajian dipersulit, dakwah mesti izin. Kenapa? Karena jenderalnya gini. Dulu, tapi ini rahasia. Jangan bilang-bilang. Dulu jenderalnya gini. Dulu. Jangan bilang. Sekarang saya punya kebanggaan. Belum lama bahkan saya tabligh akbar di Sibolga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bersama-sama Bapak Faisal Tanjung. Saya bangga. Ada jenderal ya soneta. Ada jenderal berbintang 4
Jabatannya Panglima ABRI, tablik akbar sama-sama Zainuddin. Saya bangga. Sambutannya saya dengarkan bagus. Ketika datang waktu sholat, saya lihat sholatnya khusyuk. Masya Allah. Jenderal berbintang 4, sholatnya khusyuk. Di kampung saya, baru jadi hansip berhenti sholat. Di kampung saya di Jakarta, di Turen insya Allah sama. Sorry, sip, guyon. Anak-anak kita boleh jadi teknokrat beriman. Jadi pengusaha beriman. Jadi pejabat beriman. Jadi seniman beriman. Jadi maling. Gak ada. Kalau iman kondisi dasarnya, insya Allah aman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Bahkan saya sering kasih contoh, anak-anak kita sekarang Pak, hidup dalam zaman di mana banyak pilihan. 7 tahun yang lalu anak-anak kita seneng atau tidak seneng cuma bisa lihat TVRI. Sekarang pilihannya banyak. Dia bisa lihat RCTI, dia bisa lihat TPI, dia bisa lihat SCTV, dia bisa lihat Antv, dia bisa lihat Indosiar. Akhirnya anak-anak kita hanyut ditelan budaya iklan yang konsumtif. Akhirnya anak-anak kita matang lebih cepat dari waktunya tanpa persiapan. Pantas kalau ada tetangga saya ditanya oleh anaknya yang masih TK, Papa, Tuhan sama Batman kuat mana sih? Masya Allah, Masya Allah. Dia tonton, dia puji, dia kagumi, dia banding-bandingkan menurut logika anak. Kalau tidak didasari dengan semangat keimanan, rapuh akidahnya, goyah keyakinannya, lentur dan luntur imannya. Pesan pertama, hijrah adalah peristiwa penjagaan iman. Memasuki tahun baru Hijriah, menyongsong 50 tahun Indonesia merdeka, harus dengan semangat meningkatkan keimanan. 1. Bentar lagi ya. Biar Bung Haji Roma dan Soneta Group istirahat dulu sebentar. Nyanyi. Gak ada yang ngendangi, ini sudah turun semua. Yang kedua, hijrah adalah peristiwa ukhuwah. Coba lihat. Itu kan waktu terjadi hijrah itu kan orang-orang Makkah kan yang pindah ke Madinah kan dinamakan muhajirin kan. Ya kan? Terus kan waktu itu kan orang Madinah kan yang menyambut kedatangan orang Mekah kan dinamakan Ansor kan. Ya kan? Lihat sejarah. Bagaimana orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah yang hijrah? Apa dengan tolak pinggang? Hei, orang Mekah, kamu pendatang di sini ya. Jangan macam-macam di sini, tak celurit sampean. Apa begitu orang Madinah menyambut orang Mekah? Tidak, melebur, membaur menjadi ummatan wahidah, menjadi satu umat yang satu. Jadi sudah dipesankan dalam lagu pertama dan lagu kedua Bung Roma tadi, menjaga kesatuan dan persatuan. Kalau Islam telah mengikat kita dengan tali akidah, maka kemerdekaan mengikat kita dalam komitmen untuk bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nih, saya ada di Turen tercinta ini. Tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan bicara di tengah-tengah keluarganya. Ayo saya ajak berhitung.
Tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak mungkin ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan kalau tidak ada silaturahmi. Mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu. Mau bersatu, hidupkan budaya silaturahmi. Ayo saya ajak berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematika namanya. Hasilnya pasti. Tapi kalau saya robah angkanya menjadi angka sosial, hasilnya aneh. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, hasilnya 3 orang berani. Makin banyak orang takut berkumpul menjadi 1, makin berani hasilnya. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang mustad'afin, kita yang miskin, jikalau kompak bersatu, orang tidak akan perlakukan kita sembarangan. Tapi itu pesan kedua malam ini, tetaplah luruskan shaf. Rapatkan barisan, jaga semangat kesatuan dan persatuan, tingkatkan rasa kebersamaan. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Menghina saudara sama dengan menghina saya. Menyakiti saudara sama dengan menyakiti saya. Saya mau cerita, boleh? Mau dengar? Mau dengar? Sebelum zaman Michael Jackson. Ada seorang penyanyi terkenal dari Inggris. Kasetnya banyak juga beredar di Indonesia. Namanya Cat Stevens. Cat Stevens. Beberapa tahun lalu dia masuk Islam. Setelah masuk Islam lalu berganti nama menjadi Yusuf Islam. Tidak sekedar masuk Islam, dia juga mengamalkan Islam. Tidak sekedar mengamalkan Islam, dia juga mendakwahkan Islam. Hasil dia show, rekaman dan nyanyi, dia infakkan sebagian. Tidak banyak, sekitar 2 juta dolar. Uang kita kira-kira 4,5 miliar. Dengan uang itu dia dirikan Islamic Cultural Center di London. Dari situ dia dakwah ke seluruh daratan Eropa. Suatu saat dia ditanya oleh wartawan, Stephen, apa yang paling menarik perhatian Anda sampai memilih Islam? Dia jawab, 2 hal yang sangat menarik perhatian saya. Pertama, saya melihat betapa konsep Tuhan dalam Islam sangat transparan. Mudah dipahami, gampang dimengerti, boleh dipelajari, mulai TK sampai perguruan tinggi, mulai anak-anak sampai kakek nenek. Allah ya Allah, Esa ya Esa, lam yalid wa lam yulad. Bukan separuh Tuhan separuh manusia, bukan Tuhan yang menjelma jadi manusia, bukan Tuhan yang dikorbankan untuk kepentingan manusia. Bagaimana Tuhan bisa patungan begitu? Jadi dalam Islam, kata Stephen, saya percaya kepada sesuatu yang saya mengerti. Bukan percaya kepada yang saya tidak mengerti, tapi harus saya percaya. Saya percaya kepada yang saya mengerti. Dan memang anak-anak kita sejak TK sudah belajar keyakinan tentang Allah. Betul? Betul? Ibu bapak, saudara-saudara. Lalu yang kedua, kata Stephen, kenapa saya masuk Islam? Saya ini pada awalnya, cerita Stephen, adalah pengagum berat Amerika. Sebagai pahlawan hak-hak asasi kemanusiaan, sebagai penegak demokrasi, yang pagi-pagi di dalam dia punya Declaration of Independence sudah mencanangkan that all men are created equal. Saya juga nggak ngerti itu, Pak. Sok-sokan aja, yang penting kan penampilan, ya usilah aja.
bahwa semua manusia dilahirkan sama, saya kagum dengan Amerika. Sampai satu saat, kata Stephen, saya berada di New York, saya mau makan masuk sebuah restoran. New York tahu toh? New York tahu kan? New York dari Pasuruan ke kanan. Saya mau masuk restoran, saya tertegun. Kenapa? Di pintu restoran ada tulisan white only. White only. Hanya melayani kulit putih. Sing kulit ireng minggir. Kata Stephen, aku gelo. Katanya all men are created equal. Semua manusia dilahirkan sama. Laiki kok tegel-tegele. Kok sampai hati bikin tulisan hanya melayani kulit putih. Sampai saya lihat betapa dalam Islam kulit putih dan kulit hitam duduk berdampingan. Masjid sebagai simbol semangat kebersamaan. Siapapun masuk masjid buka sepatu. Kopral datang lebih dulu, silahkan di depan kopral. Jenderal datang belakangan, di belakang aja jenderal. Tidak ada tempat VIP ketika sholat. Di sana mereka menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Itulah semangat persamaan. Persaudaraan ini yang saya rindukan. Karena itu, dengan gelar nada dan dakwah malam ini, mari kita tingkatkan terus semangat kebersamaan. Jaga kesatuan dan persatuan. Luruskan saf, rapatkan barisan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Hijrah peristiwa ukhuwah. Kemerdekaan mengikat kita dalam komitmen. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Islam mengikat kita. An-nasu kulluhum li Adam. Wa Adam min turab. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Ini peristiwa yang kedua. Yang ketiga, hijrah adalah perjalanan ibadah, bukan paket wisata. Mereka tinggalkan kampung halaman untuk ibadah. Mereka tinggalkan harta benda karena mau ibadah. Mereka tempuh gurun pasir yang gersang karena ibadah. Para pahlawan bangkit berjuang melawan penjajah karena ibadah. Kita isi kemerdekaan dengan pembangunan, bagian daripada ibadah. Tadi lagu keberapa itu ya? Katanya surga ada, neraka ada. Betul? Betul? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon bupati saingan banyak mas. Calon jenazah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Orang kaya mana yang tidak mati? Pejabat mana yang tidak berhenti? Orang terkenal mana yang hidup terus? Hidup sekadar menunggu giliran. Kadang-kadang kita merasa kita ini kaya. Memangnya punya apaan sih? Oi apa oi? Oi. Tenang-tenang saja lah kau ah. Duduk. Ya, sebentar lagi. Enggak kelihatan ya? Kadang-kadang kita merasa kita pintar. Memangnya kita tahu apaan sih?
Kadang-kadang kita merasa kita berkuasa. Memangnya berapa hari sih? And last but not least, apa yang tidak selesai? Ya agak sulit duduk karena ya yang agak di depan silakan duduk, yang belakang terhalang kayaknya tuh. Ya baik-baik, sambil mengatur tempat yang enak, tetap jaga ketenangan dan ketertiban. Kita datang dengan semangat iman, betul? Kita datang dengan semangat persaudaraan, betul? Karena itu jagalah ini. Mari kita buktikan bahwa kita adalah umat yang cinta damai. Kita adalah umat yang tenang dan tertib. Kita adalah umat yang cinta satu dengan yang lainnya. Karena itu buat yang di belakang tidak penting kelihatan, yang penting suaranya kedengaran. Mudah-mudahan yang di belakang pahalanya lebih besar daripada yang di depan. Amin. Amin. Saya lagi cerita apa tadi? Hidup ini sekadar menunggu giliran. Apa yang tidak selesai? Korun itu Pak katanya kaya sekali. Wong kunci gudang hartanya dibawa unta. Korun mati. Sampai sekarang tidak pernah kembali. Sebut nama orang-orang kaya di dunia ini. Paul Getty, Raja Minyak Amerika, modar. Henry Ford, Raja Mobil, mati. Rockefeller, bankir terkenal, lewat. Aristotle Onassis, Raja tanker Yunani, mati. Fir'aun katanya gagah, mau jadi Tuhan, mati. Hitler mau menguasai dunia, malah bunuh diri. Benito Mussolini, mati. Napoleon mati, jenderal-jenderal mati, apalagi satpam. Sorry Pam, guyon. Apa yang tidak selesai? Apa yang tidak berakhir? Wong hidup cuma nunggu giliran. Mati itu nanti Pak, tapi jangan lupa nantinya bisa besok pagi loh Pak. Nantinya bisa besok sore. Nantinya bisa minggu depan, nantinya bisa bulan depan, nantinya bisa tahun depan. Kalau saja tidak ada hidup sesudah mati, kalau saja tidak ada akhirat sesudah dunia, kalau saja tidak ada surga dan neraka, persilahkan hiduplah saenae, saenae. Nek perlu saenae udelmu dewe. Sayang. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini harus jadi rem. Iya, saya memang kepengen jadi orang kaya, tapi kalau makan renten besok dikubur, piye tuh aku? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau menipu orang besok di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau buka peternakan tuyul, besok di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen cepat terkenal, tapi kalau jilat atas, injak bawah, sikut kiri dan kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, di akhirat bagaimana? Ada rem. Akan suap. Ibu bapak, ibu saya tanya, mau ke Jakarta? Semua mau ke Jakarta? Naik mobil mau? Mau. Gratis tidak bayar. Mau? Mau. Tidak pakai rem. Mau? Bablas Pak, bunuh diri. Manusia kalau sudah lepas dari kontrol keyakinan akhirat, brutal. Tidak ngerti halal haram, tidak tahu hak dan batil, tidak ngerti mana yang pantas, mana yang tercela, segala cara halal, dan itu caranya PKI. Karena itu saya bersyukur saudara-saudara muslim saya di Turen ini ibadahnya rajin. Alhamdulillah, pemuda-pemudi di Turen sholatnya tekun. Surau masjid di Turen saya ngerti selalu penuh dengan sholat berjamaah. Terutama subuh. Saya tahu lah wong saya subuh sering lewat sini. Kalau sudah subuh di Turen, Masya Allah, masjid penuh.
sampai keluar. Tidak ada yang masuk itu. Keluar. Kita ibadah itu apa untuk menggembirakan Allah? Tidak. Apa untuk menyenangkan Tuhan? Bukan. Jangankan sak Duren, jangankan sak Malang, jangankan sak Jawa Timur, sak Indonesia tidak ada yang rukuk dan sujud. Allah tidak akan turun dari jabatan Tuhan. Solat itu bukan perlunya Allah. Allah tidak perlu disolati. Allah tidak perlu dipuasai. Allah tidak perlu dihajihi. Allah mutlak. Ibadah yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, waktu hidup ini berjalan dengan singkat. Manfaatkan baik-baik. Tingkatkan ibadah. Baik yang langsung dengan Allah maupun yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita pun datang kemari dalam kerangka ibadah itu. Betul? Betul? Karena itu saya percaya kalau nanti acara sudah selesai, kita mengikuti soneta pada season yang kedua nanti, lalu acara selesai, saya yakin kita semua akan meninggalkan stadion ini dengan tetap menjaga ketenangan, ketertiban, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, kalau hijrah adalah perjalanan ibadah, kalau perjuangan merebut kemerdekaan juga bagian daripada ibadah, maka kita harus meningkatkan nilai-nilai ibadah itu. Ada surga, ada neraka, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Betul? Betul? Kalau mati dibawa kemana? Kuburan itu rumah masa depan. Lunas. Rumah masa depan itu apa yang arsitekturnya gaya Spanyol? Bukan. Yang lantainya marmer Itali? Tidak. Yang karpetnya dari Persia? Lain. Rumah masa depan. Bukan. Jika pindah dari dunia ke rumah masa depan yang bernama kubur itu, kita diperlakukan dengan penuh penghormatan. Hari itu walaupun sudah besar, tidak usah mandi. Sholat, berhenti. Ketika berangkat akan jalan sendiri, jangan. Malah yang ngantar bubar. Ini saja naik kendaraan yang paling angker. Namanya keranda jenazah. Duso. Itu kendaraan paling angker. Siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Billah wa ala millati Rasulillah. Kemana om? Pindah mas. Kok pindah? Kontrak habis. Selesailah dunia. Berangkatlah yang berangkat dan tinggallah yang tinggal. Kalau gajah mati, masih tinggalkan gading. Kalau harimau mati, masih tinggalkan belang. Kita ingin jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Kebaikan yang kita tinggalkan sekarang ini. Iya wong, saya cuma lihat jam kok. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik saya remaja pemuda. Akan bagaimana Turen, akan bagaimana Malang, akan bagaimana Jawa Timur, akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia, kalian jawabannya. Hidup cuma nunggu giliran. Islam tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak pernah jamin Islam akan abadi di Malang. Islam tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Quran tidak menjamin Islam akan abadi di Jawa Timur. Kalau kita tidak menjaganya,
memeliharanya, berjuang dan berkorban untuknya, dan mewariskannya kepada anak-anak kita. Nun sewu, kalau yang sudah 50-60 tahun ke atas, itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda seru. Jadi yang 30 tahun ke bawah, the next generation. Mereka hari depan kita semua. Apalagi dalam konteks 50 tahun Indonesia merdeka. Di negeri ini kita dilahirkan. Udara negeri ini yang kita hirup. Air negeri ini yang kita minum. Tidak boleh jadi penonton di lapangan sendiri. Jangan jadi tamu di rumah sendiri. Ini negara kita. Kalau kita berpangku tangan, hei pemuda, hutanmu akan dibabat Korea. Lautmu akan dikuras Jepang. Minyakmu akan disedot Amerika. Dan kita nanti cuma jadi generasi pembayar utang. Ayo sing-singkan lengan baju. Bangkitlah berjuang membangun hari esok yang lebih baik daripada hari sekarang ini. Apalagi kita oleh Allah dikaruniai negara yang begini indah. Masya Allah. Hijau ranau subur makmur, gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kerto raharju. Sampai teman saya orang Arab pernah bilang kepada saya, indah Indonesia guys, Indonesia bagus, Indonesia bagus. Saya bilang bagus apanya om? Om Arab. Indonesia negeri Tuhan subur sekali. Tongkat ditanam jadi pohon. Ya singkong. Demikian subur Indonesia. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami Arab dia bilang. Pohon ditanam malah jadi tongkat. Gersang. Alam yang subur ini, negeri yang makmur ini, kalau kita salah mengolahnya, jelas merusak lingkungan hidup. Tapi kalau kita tidak pandai mengolahnya, orang lain yang akan mengambil manfaatnya. Betul? Sementara orang-orang tua kita yang bergelimpangan jadi korban. Malahan, Bung Tomo, pelaku sejarah, tokoh 10 November, dengan bahasa yang lebih vulgar, saya ingat dalam satu pidatonya beliau pernah bilang, kalau saja tidak ada kalimat takbir, kalau saja tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu, kata Bung Tomo, dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra bangsa terbaik untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Kalau tidak ada kalimat takbir. Itu bahasa Bung Tomo, kalau ditafsirkan langsung, kalau tidak ada Islam. Karena takbir itu mewakili aspirasi Islam. Kalau sudah dikomandokan dengan takbir, saya yakin yang tidak sholat pun mesti maju. Kesempatan untuk mendapat tiket jihad. Ayo kita song-song hari esok yang lebih baik daripada hari sekarang ini. Jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Rapatkan saf, luruskan barisan. Tantangan yang kita hadapi lebih berat dari yang sudah kita lalui. Apalagi saya katakan tadi, di Malang ini Pak, rampok-rampok iman gentayangan. Betul? Betul? Saya selalu berulang-ulang kalau masuk kabupaten mengingatkan, saya tidak keberatan orang lain menyebarkan agama. Silakan. Wong ini negara Pancasila. Semua agama yang diakui pemerintah boleh tumbuh dan berkembang dengan subur. Asal mari saling menghormati. Mari saling menghargai. Silakan menyebarkan agama, tapi jangan coba-coba menyebarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama. Itu konsep dasarnya. Hei Hindu, berkembanglah engkau. Hei Buddha, berkembanglah engkau. Hei Kristen, silahkan engkau berkembang. Tapi mari di atas prinsip saling menghormati. Saudara-saudaraku umat Islam, tidak boleh membangun masjid di tengah lingkungan orang Kristen. Islamnya cuma 3 orang, lainnya Kristen semua, bangun masjid. Wajar kalau diprotes. Itu merusak kerukunan. Jelas? Jelas? Pun sebaliknya. Tuan Pastor, Romo Pendeta, ibu-ibu suster,
pihak Dewan Gereja Indonesia, tolong tuan-tuan berhenti membangun gereja di tengah lingkungan umat Islam. Itu merusak kerukunan. Jelas? Jelas? Oh, saya ngerti ini memang dipola, ini memang diproyek. Karena itu saya ingatkan, saudara-saudara saya muslimin, tidak usah ragu-ragu. Negara kita negara hukum, betul? Jangan main hakim sendiri. Kalau di daerah saudara tidak ada Kristennya, atau kalau ada cuma 2-3 orang saja, lalu dibangun gereja, saudara tidak usah ragu-ragu, lapor ke wasit. Siapa wasitnya? Pemerintah. Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Kapolres. Pak Wasit, Pak Wasit. Pak Mas, lapor Pak. Apa? Offset. Tahu offset? Lewat garis. Tidak ada muslimnya kok bangun masjid, untuk apa? Tidak ada Hindunya kok bangun candi, untuk apa? Tidak ada Budanya kau bangun wihara, untuk apa? Tidak ada Kristennya kau bangun gereja, untuk apa? Offset. Wasit harus cepat dan tegas. Kenapa Pak Wasit? Offset Mas, tidak bisa. Tidak ada Muslim di sini, kenapa bangun masjid? Tidak ada Kristen di sini, kenapa bangun gereja? Offset. Lalu tendangan bebas. Mana-mana juga offset, tendangan bebas, Pak. Betul? Lah kalau bola jelas-jelas offset, wasit diam saja. Jangan heran, jangan disalahkan kalau penonton turun ke lapangan. Kalau penonton sudah turun ke lapangan, insya Allah pertandingan kacau. Betul? Supaya pertandingan tidak kacau, penonton jangan turun ke lapangan. Supaya penonton tidak turun ke lapangan, wasit harus tegas. Supaya wasit bisa tegas, jangan mau kalau disuap. Jelas? Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Zainuddin tidak pernah bawa-bawa Quran masuk ke rumah-rumah orang Kristen. Romo Pastur, Tuan Pendeta, Ibu Suster, tolong berhenti bawa-bawa beras, supermi, pakaian masuk ke rumah-rumah orang Islam. Mari saling menghormati, mari saling menghargai. Saya kan bisa saja komandokan, hei pemuda Islam, ayo ambil Quran, rame-rame masuk ke rumah orang Kristen, Islamkan mereka. Tidak. Lakum dinukum. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormati kami. Silakan tuan-tuan menyebarkan agama, asal jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini yang harus kita jaga. Keluar, saya wajib memberikan peringatan. Ke dalam, kita harus bikin benteng yang tangguh. Barat bal-balan di Malang ini Pak, serangan berat. Tidak usah berpikir mengadakan serangan balasan. Bisa jaga gawang saja lumayan. Ya Bu? Ya Bu? Gawang Ibu jaga. Loh, ini apa pesan Zainuddin? Tidak Mas, ini pesannya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, sampai terjerumus ke jurang neraka. Hadirin, sudah 7:30 Kita masih akan menyaksikan penampilan soneta. Sekali lagi, mari kita nikmati dengan penuh rasa iman. Dan kalaupun nanti acara selesai, meninggalkan stadion ini, tetap jaga ketenangan, ketertiban. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang membawa rombongan, hati-hati jangan sampai ada rombongannya yang ketinggalan.